Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di dunia ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga pola makan di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini kalian sudah kenal dengan saya semua kan? Supaya kita lebih mengenal lagi, saya perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Falidah. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Ibu Falidah. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya sedang melaksanakan praktik kependidikan di SMP Negeri 1 Somogede dengan mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 yang dibimbing oleh Ibu Elis Murniati SPD sebagai guru pengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial SMP Negeri 1 Somogede. Di sini saya yang akan mengajar mata pelajaran IPS kelas 8 selama kurang lebih 1 semester. Nah, hari ini, Selasa 29 Juli 2020, kita akan belajar materi tentang mengenal negara-negara ASEAN. Yang akan kita pelajari yaitu, yang pertama, asal-usul atau sejarah berdirinya ASEAN. Yang kedua, tujuan didirikannya ASEAN. Yang ketiga, prinsip didirikannya ASEAN. Dan yang terakhir yaitu letak geografis dan letak astronomis negara-negara ASEAN. Silahkan kalian pahami dan simak video yang sudah Ibu unggah ini, dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu unggah di Google Classroom. Semangat belajar! Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan sejarah berdirinya organisasi ASEAN. Yang kedua, menyebutkan tujuan dibentuknya ASEAN. Yang ketiga, menyebutkan prinsip organisasi ASEAN. Yang keempat, menunjukkan letak geografis dan letak astronomis negara-negara ASEAN. Dan yang kelima yaitu mengidentifikasi iklim ASEAN berdasarkan pembagian garis khatulistiwa. Mari kita mengenal wajah ASEAN. Sebelumnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, pasti muncul sebuah pertanyaan nih. Apa sih yang disebut dengan ASEAN? ASEAN atau kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations ialah organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di daerah Bangkok, Thailand. Sebenarnya, kalian penasaran gak sih dari mana asal-usul dan sejarah ASEAN? Dibentuknya ASEAN sebenarnya dipicu dari pertentangan antara dua negara adikuasa pasca Perang Dunia Kedua, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara tersebut terlibat dalam Perang Dingin sejak tahun 1947 dan berlangsung selama berpuluh-puluh tahun setelah itu. Situasi yang dipenuhi dengan persaingan ideologi serta kekuatan militer ini berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang diharapkan mampu melindungi dan mengayomi sekaligus mempersatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, dibentuklah sebuah organisasi yang dinamakan ASEAN. Selanjutnya, coba kalian lihat gambar berikut ini. Tentunya sudah tidak asing lagi kan? Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Gambar tersebut merupakan lambang dari sebuah organisasi ASEAN. Warna merah mewakili keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai suatu visi dan misi. Merah menjadi warna dasar lambang ASEAN. Warna biru pada lambang memiliki arti perdamaian dan keamanan. Selanjutnya yaitu warna kuning. Kemakmuran dan kesejahteraan diwakili oleh warna kuning yang terdapat pada bentuk jadi. Kemudian, warna putih yang memiliki arti kesucian. Ada 3 bentuk yang terdapat pada lambang ASEAN. Yang pertama, lingkaran, yang kedua, padi, dan yang ketiga, tulisan ASEAN. Terdapat 2 lingkaran pada lambang ASEAN, yakni berwarna biru dan putih.
Bentuk tersebut mewakili persatuan antara negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya yaitu bentuk padi. 10 tangkai padi dalam lambang ASEAN melambangkan negara dari anggota-anggotanya. Harapannya ke-10 negara tersebut saling terikat rasa persahabatan dan solidaritas. Kemudian ada tulisan ASEAN. Lambang ASEAN yang terakhir adalah kata ASEAN yang terletak di dalam bawah padi. Bentuk ini mewakili bahwa logo tersebut merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. ASEAN didirikan oleh 5 negara diantaranya yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967. Kemudian, siapa saja sih tokoh pemrakarsa berdirinya organisasi ASEAN? Yang pertama yaitu Adam Malik yang merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua ada Narcisco Ramos yang merupakan Menteri Luar Negeri Filipina. Yang ketiga ada Tun Abdul Razak yang merupakan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang keempat ada S. Rajaratnam yang merupakan Menteri Luar Negeri Singapura. Dan yang terakhir yaitu ada Tanat Koman yang merupakan Menteri Luar Negeri Thailand. Kemudian, berapa sih jumlah negara anggota ASEAN? Organisasi ASEAN berjumlah 10 negara, yaitu 5 negara dari pendiri organisasi ASEAN diantaranya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, serta Thailand. Kemudian bergabunglah 5 negara berikutnya yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sehingga jumlah negara anggota ASEAN sebanyak 10 negara. Selanjutnya, apa sih tujuan didirikannya ASEAN? Tujuan didirikannya organisasi ASEAN yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama aktif di antara negara-negara anggota ASEAN berdasarkan kepentingan bersama. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan di antara negara-negara anggota ASEAN. Masuk pada prinsip organisasi ASEAN. Organisasi ASEAN memiliki prinsip di antaranya yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan persamaan, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama anggota, menyelesaikan perdebatan dengan cara damai, menghormati integritas wilayah nasional, menolak kekuatan yang mematikan, serta meningkatkan kerjasama efektif antar anggota ASEAN. Selanjutnya, masuk pada pembahasan mengenai letak geografis serta letak astronomis atau biasa disebut dengan letak koordinat ASEAN. Apa sih pengertian letak astronomis? Letak astronomis atau letak koordinat merupakan titik yang berpedoman pada garis latitud atau garis lintang dan garis longitud atau garis bujur suatu daerah pada peta. Selanjutnya, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah sesuai dengan kenyataan yang ada di muka bumi serta dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ASEAN. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dengan demikian, letak geografis ASEAN yaitu sebelah utara adalah Laut Cina, sebelah timur yaitu Papua Nugini dan Samudra Pasifik, sebelah selatan adalah Samudra Hindia dan benua Australia, dan sebelah barat adalah Samudra Hindia.
Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudera dan dua benua. Dua samudera tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, sudah paham kan letak geografis ASEAN? Selanjutnya, kita masuk pada letak astronomis ASEAN. Untuk mengetahui letak astronomis ASEAN, kalian perlu menentukan negara yang paling utara, paling timur, paling selatan, dan paling barat dari ASEAN. Negara paling utara yaitu Myanmar. Negara yang paling selatan yaitu Indonesia. Negara yang paling timur yaitu Indonesia. Dan negara yang paling barat yaitu Myanmar. Kemudian setelah itu kalian dapat menganalisis satu persatu dari batas negara tersebut. Contohnya yaitu yang pertama, batas utara negara Myanmar yaitu 28 derajat lintang utara. Sehingga disitulah batas utara letak astronomis ASEAN. Kemudian batas selatan Indonesia yaitu 11 derajat lintang selatan. Disitulah batas paling selatan letak astronomis ASEAN. Selanjutnya yaitu batas timur Indonesia 141 derajat bujur timur. Disitulah batas timur letak astronomis ASEAN. Dan yang terakhir yaitu batas barat negara Myanmar yaitu 93 derajat bujur timur. Sehingga disitulah batas barat letak astronomis ASEAN. Jadi, letak astronomis ASEAN yaitu 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sekarang, coba kalian lihat pembagian iklim berdasarkan garis lintang berikut ini. Negara anggota ASEAN rata-rata memiliki iklim tropis. Karena terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Akan tetapi, ada salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki iklim subtropis. Negara manakah itu? Ya, benar sekali, Myanmar. Negara Myanmar beriklim subtropis karena terletak di antara lebih dari 23,5 derajat lintang utara, atau lebih tepatnya terletak di 28 derajat lintang utara. Nah, berikut pemaparan materi dari Ibu. Sekarang kalian sudah mengerti kan bagaimana asal-usul atau berdirinya negara ASEAN, tujuan didirikannya negara ASEAN, serta prinsip didirikannya negara anggota ASEAN, dan letak geografis serta letak astronomis negara ASEAN. Ibu ingin bertanya nih pada kalian, ada kesulitan tidak ya? Nah, jika kalian ingin bertanya atau ada kesulitan dalam mempelajari mengenal negara-negara ASEAN, silahkan kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu unggah di form Google Classroom. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian pelajari mengenai karakteristik negara-negara ASEAN, ada 10 ya. Silahkan kalian pelajari mengenai itu. Dan sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.